Di sebuah desa kecil yang tenang, berdiri sebuah masjid tua yang dikenal dengan nama Masjid Al-Mukhlisin. Masjid itu sudah berdiri sejak zaman kolonial, dikelilingi oleh tembok batu dan pepohonan besar, namun yang paling mencolok adalah pohon beringin raksasa di belakangnya. Pohon itu begitu besar, dengan akar menjalar ke tanah seperti ular raksasa, dan dahan yang menggantung hingga menutupi sebagian atap belakang masjid. Tak ada satupun warga yang berani menebangnya. Konon, pohon itu sudah ada bahkan sebelum masjid dibangun. Para tetua desa menyebutnya sebagai penjaga tanah dan memperingatkan agar tidak mengganggunya. Dulu, pernah ada upaya menebang satu cabangnya karena dianggap mengganggu struktur masjid. Namun, setelah itu, tukang yang menebangnya sakit keras tanpa sebab yang jelas dan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Sejak saat itu, tak ada satupun orang yang berani menyentuhnya, bahkan untuk sekadar memotong daun kering yang jatuh. Pohon itu menjadi bagian dari masjid, diam-diam dihormati dan ditakuti. Setiap malam Jumat, terutama saat bulan purnama, warga sering mendengar suara aneh dari arah pohon itu, seperti bisikan, tawa kecil, atau lantunan ayat-ayat suci yang samar. Namun karena tidak pernah ada yang melihat langsung sumber suara itu, warga memilih untuk diam dan menganggapnya sebagai ujian iman. Tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Masjid itu sendiri tetap aktif digunakan, terutama oleh para jamaah tua yang sudah terbiasa dengan suasana mistis di sekitarnya. Mereka percaya, selama tidak mengusik, pohon itu tidak akan mengganggu siapapun. Hingga datang seorang marbot baru bernama Syarif, seorang pemuda perantau dari kota yang tak tahu menahu soal pohon beringin itu dan kisah-kisah yang menyelimutinya. Dan dari sinilah, cerita malam Jumat yang tak terlupakan itu dimulai. Syarif datang ke desa itu sebagai bentuk pelarian dari hiruk-pikuk kota. Ia kehilangan pekerjaannya, dan pamannya yang tinggal di desa memberinya tempat tinggal serta pekerjaan sederhana, menjadi marbot Masjid Al-Mukhlisin. Bagi Syarif, pekerjaan itu terdengar mudah dan damai. Membersihkan masjid, menyalakan lampu saat waktu salat, dan memastikan pengeras suara berfungsi. Ia tidak pernah mengira bahwa pekerjaannya akan membawanya pada pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang dunia. Warga menyambutnya dengan ramah, namun ia menyadari ada satu kebiasaan aneh. Tidak ada satupun warga yang lewat di belakang masjid setelah maghrib. Bahkan anak-anak dilarang bermain di halaman belakang masjid, meskipun luas dan rindang. Saat pertama kali membersihkan halaman belakang, Syarif melihat pohon beringin itu. Ia tertegun. Batangnya begitu besar, kulitnya kasar dan tua, dan dari cabang-cabangnya menggantung sulur-sulur panjang yang bergoyang pelan tertiup angin. Rasanya seperti sedang diawasi. Meski merinding, Syarif mengabaikannya. Ia hanya berpikir itu perasaan aneh biasa karena suasana desa yang sunyi. Ia tidak tahu bahwa pohon itu menyimpan banyak cerita yang tak pernah diceritakan secara langsung pada orang baru. Malam Jumat itu adalah malam pertamanya menginap di kamar kecil yang disediakan di sisi masjid. Suasana begitu hening. Angin sepai-sepai mengayun daun beringin dan suara jangkrik mendominasi malam. Sekitar pukul 2 dini hari, Syarif terbangun. Ia tidak tahu mengapa. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada hal mencurigakan. Tapi tubuhnya menegang. Ada yang terasa ganjil di udara. Lalu ia mendengar suara itu. Samar, sangat halus, seperti suara orang mengaji. Tapi bukan dari dalam masjid. Suara itu datang dari arah pohon beringin. Syarif bangkit perlahan dan mendekati jendela. Ia membuka sedikit tirai dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu jelas terdengar, seolah ada seseorang sedang melantunkan surat Yasin, di bawah pohon beringin yang gelap gulita itu. Syarif terpaku di balik tirai jendela. Suara lantunan itu mengalun begitu syahdu namun terasa janggal. Tidak seperti bacaan imam atau jamaah biasa. Irama bacaannya lambat, nyaris seperti bisikan, dan terdengar dari arah yang tidak seharusnya, dari balik pohon beringin yang terbungkus bayangan malam. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu suara dari radio milik tetangga, tapi tak ada rumah warga yang cukup dekat dari sisi belakang masjid. Lagi pula, siapa yang memutar bacaan Al-Quran jam 2 pagi, di luar ruangan? Keingintahuannya mengalahkan rasa takut. Ia keluar dari kamarnya dengan senter kecil, melangkah pelan ke arah pintu belakang masjid. Ketika membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun tua yang membusuk. Langit cerah, bulan menggantung penuh di atas kepala, memberi penerangan samar pada halaman belakang. Namun begitu matanya menyapu area pohon beringin, tak ada seorang pun di sana. Hanya ranting-ranting yang bergoyang perlahan seolah menyapa. Anehnya,
Suara lantunan itu tetap terdengar, jelas, dan semakin dekat. Seakan-akan sumber suaranya berpindah-pindah, melingkari area sekitar Syarif, tapi tak menampakkan wujud. Syarif menyorotkan senter ke arah akar-akar pohon yang menjalar, mencari sumber suara. Namun, sinar lampu itu seperti ditelan gelap, tak mampu menembus rimbunnya daun dan bayangan. Ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Bukan perlahan menghilang, tapi terputus begitu saja, seperti dihentikan secara paksa. Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam. Seolah dunia berhenti bernafas. Syarif merinding. Ia memutar badan hendak kembali ke dalam masjid. Namun saat itulah ia melihatnya, bayangan hitam berdiri diam di balik batang beringin, hanya terlihat dari sela-sela daun. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak berbicara. Tapi jelas memiliki bentuk tubuh manusia. Dan meskipun wajahnya tidak terlihat, Syarif yakin, makhluk itu sedang menatap langsung ke arahnya. Syarif berdiri kaku. Matanya terpaku pada bayangan gelap yang berdiri tak jauh dari batang pohon beringin. Tubuhnya terasa berat, seperti ditahan sesuatu yang tak kasat mata. Nafasnya tertahan, dan hanya suara detak jantungnya yang terdengar nyaring di telinganya sendiri. Bayangan itu tidak bergerak, namun kehadirannya begitu kuat hingga Syarif merasa seperti sedang dililit oleh sesuatu yang dingin dan pekat. Dalam hati, ia membaca ayat kursi. Suaranya lirih, namun lidahnya terus bergulir mencoba meredam rasa takut yang mulai merayap naik. Namun bayangan itu tetap diam di tempat, tak bereaksi sedikit pun. Anehnya, meski tidak melihat mata atau wajahnya, Syarif tahu, makhluk itu sedang menatapnya. Seperti sepasang mata hitam tak terlihat yang menelanjangi seluruh keberadaannya, membaca pikirannya, mencium ketakutannya. Dengan langkah perlahan, ia mundur beberapa langkah. Senter di tangannya mulai bergetar karena genggamannya yang tak lagi stabil. Saat ia menyorotkan cahaya ke arah bayangan itu, cahaya lampu justru memantul, seperti membentur dinding tak terlihat. Bayangan itu tak terkena cahaya sama sekali, tetap hitam, pekat, seolah berada di luar jangkauan dunia nyata. Dan lalu, suara itu kembali terdengar. Bukan lantunan ayat, melainkan desahan. Suara berat, seperti bisikan seseorang yang berdiri sangat dekat dengan telinga. Tapi tak ada siapa-siapa di sekitar Syarif. Ia menoleh cepat ke kiri dan kanan, lalu ke belakang. Kosong. Hanya tanah dan rerumputan. Tapi desahan itu terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Syarif merasa kepalanya berputar. Ia segera berbalik dan berlari menuju pintu belakang masjid. Jantungnya berdetak liar, dan setiap langkahnya terasa seperti membawa kaki melewati lumpur, berat, lambat, dan sulit. Ketika ia mendorong pintu, sesuatu yang tak terlihat seperti menarik ujung bajunya. Ia menoleh sekilas dan melihat ujung lengan bajunya tersangkut akar pohon. Atau itukah tangan? Ia meronta dan menarik dirinya dengan panik. Baju robek, dan tubuhnya berhasil terdorong masuk ke dalam masjid. Ia mengunci pintu belakang dengan gemetar, lalu jatuh terduduk sambil terengah-engah, tubuhnya menggigil hebat. Cahaya dalam masjid tampak berbeda, redup, seolah energi di dalamnya ikut terkuras oleh apa yang terjadi di luar sana. Malam itu, Syarif tidak tidur lagi. Ia duduk di sudut ruang wudhu, memeluk lututnya sambil memandangi celah bawah pintu belakang. Tak ada suara lagi. Tak ada bayangan. Tapi rasa bahwa ia masih diawasi tidak pernah hilang. Pagi harinya, ia tak langsung keluar seperti biasanya. Ia menunggu adzan subuh, menunggu jamaah datang agar ada orang lain bersamanya. Dan ketika beberapa bapak-bapak tua mulai masuk ke masjid, ia bangkit dengan tubuh lemas dan mata yang merah. Syarif tahu, ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai halusinasi. Ada sesuatu di pohon beringin itu. Dan malam Jumat ini, baru permulaan. Pagi itu, setelah salat subuh, Syarif tetap duduk di barisan belakang. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku seperti belum kembali dari malam yang penuh bayang-bayang. Para jamaah mulai keluar satu persatu, tapi seorang pria tua menghampirinya dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Namanya Pak Tamim, orang tertua di kampung dan dikenal sebagai salah satu pendiri masjid. Matanya tajam dan penuh perhitungan, seakan tahu betul apa yang sedang Syarif alami. Setelah beberapa saat hening, Pak Tamim berkata pelan, "Kamu sudah mendengarnya, ya?" Syarif menoleh dengan gugup. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk perlahan. Suara dari pohon itu,
Lanjut Pak Tamim. Bukan semua orang bisa dengar. Apalagi dalam malam pertama bertugas. Syarif menelan ludah, lalu mencoba bicara meski suaranya nyaris tak terdengar. Itu, suara siapa, Pak? Dan bayangan itu, yang berdiri diam di balik batang, kalimatnya terputus. Ia tak sanggup mengucapkan lebih. Tangannya masih gemetar meski hari sudah terang. Pak Tamim menghela napas panjang. Pohon beringin itu bukan sekadar pohon. Ia jadi batas antara dunia kita dan dunia yang lebih tua, lebih dalam, dunia tempat makhluk lama tinggal, bahkan sebelum manusia pertama membangun desa ini. Ia menatap jauh ke arah jendela, ke sinar matahari yang mulai menyelinap masuk. Dulu, para ulama yang membangun masjid ini meminta izin. Mereka tidak menggusur pohon itu. Mereka biarkan tetap di sana, sebagai bagian dari penjaga. Syarif mengerutkan kening. Penjaga? Iya, jawab Pak Tamim, pohon itu menjaga dua arah. Ia menjaga kita dari yang ada di sana, dan menjaga yang di sana agar tidak masuk ke sini. Tapi ada waktunya batas itu menipis, terutama di malam Jumat. Dan jika ada yang lengah, bisa terdengar suara, bisa terlihat bayangan. Cerita itu membuat darah Syarif kembali dingin. Tapi yang membuatnya lebih bingung adalah sikap warga desa. Mengapa tak ada yang memperingatkannya sejak awal? Mengapa semua orang bersikap seolah-olah ini hal biasa? Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Tanyanya, dengan suara yang mulai naik. Kenapa semua orang diam saja? Pak Tamim menoleh padanya dengan tenang. Kami diam bukan karena tak peduli, tapi karena sudah sering. Kalau kami cerita, belum tentu kamu percaya. Dan kalau kamu terlalu percaya, bisa jadi malah tertarik untuk mendekat. Syarif memalingkan wajah. Ia tak bisa menyangkal, memang ada rasa penasaran dalam dirinya sejak malam itu. Ada tarikan halus yang membisikkan bahwa suara itu tidak selalu jahat. Lantunan ayat suci itu terlalu indah untuk sekadar dianggap sebagai gangguan makhluk halus. Suara itu, membacakan surat Yasin, ucapnya pelan. Suaranya tenang. Tapi mengapa, terasa menyeramkan? Pak Tamim tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan dan meletakkan tangannya di bahu Syarif. Karena yang membacanya bukan manusia. Dan kadang, makhluk di sisi sana membaca bukan karena ingin menyampaikan kebaikan, tapi karena ingin diakui, didengar, atau bahkan, dikunjungi. Kata-kata terakhir itu menggantung di udara seperti asap dingin yang menembus tulang. Syarif tidak membalas. Dalam diam, ia tahu dirinya telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari logika dan iman. Dan malam Jumat berikutnya, ia akan mendengar suara itu lagi. Ia yakin sekali akan hal itu. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun ketenangan itu terasa semu bagi Syarif. Ia tetap menjalankan tugas sebagai marbot dengan baik, membersihkan masjid, menjaga kebersihan tempat wudhu, dan memastikan pengeras suara berfungsi. Namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang sejak malam Jumat itu. Bayangan di balik pohon beringin terus menghantuinya, bahkan dalam mimpi. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan sikap Syarif. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering termenung di halaman masjid saat sore, menatap pohon beringin yang menjulang di belakang. Beberapa kali ia terlihat mencatat sesuatu di buku kecilnya, namun segera menyembunyikannya saat ada yang mendekat. Suatu sore, selepas asar, seorang anak kecil datang berlari ke masjid membawa sebuah amplop lusuh. Ini jatuh di dekat tempat wudhu. Kak, katanya polos, menyerahkan surat itu pada Syarif sebelum kembali berlari ke rumah. Syarif memandangi amplop itu. Tidak ada nama pengirim, tidak ada tulisan sama sekali. Hanya kertas kekuningan yang tampak seperti telah berumur puluhan tahun. Dengan hati-hati, Syarif membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan tangan, aksaranya halus, nyaris puitis. Tapi isi surat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Jika kau mendengar suara kami, jangan datang terlalu dekat. Tapi jika kau merasa terpanggil, kami akan membuka jalan. Di bawah akar beringin, ada pintu. Kau hanya perlu membaca hingga bait terakhir. Kami akan menunggu. Tangannya gemetar. Surat itu bukan untuk sembarang orang. Ia yakin, ini adalah pesan yang ditujukan kepadanya, entah oleh siapa, atau oleh apa. Kata-katanya ambigu, tetapi cukup jelas untuk membuat hati Syarif berdebar. Membaca hingga bait terakhir. Apa maksudnya? Dan pintu di bawah akar beringin? Ia tidak pernah melihat apapun selain akar yang menjalar seperti cakar besar.
Saat malam mulai turun dan azan maghrib berkumandang, Syarif masih memegang surat itu. Ia memasukkannya ke dalam saku baju koko dan menunaikan salat bersama jamaah seperti biasa. Namun dalam sujudnya, pikirannya kembali melayang ke surat tadi. Ia merasa suara dari malam Jumat lalu bukan hanya kebetulan. Ia dipanggil. Ia dipilih. Pak Tamim tidak datang malam itu. Biasanya beliau hadir saat maghrib dan isya, tapi malam ini tak terlihat. Tak ada yang tahu beliau kemana. Hal itu membuat perasaan Syarif makin tak tenang. Ia hendak menanyakan pada warga, namun tak satu pun dari mereka tampak ingin berbicara panjang malam ini. Beberapa bahkan tampak buru-buru pulang selepas salat, seperti ingin menghindari sesuatu. Selepas isya, masjid menjadi sunyi. Syarif duduk sendirian di pojok ruang imam, memandangi pintu belakang masjid. Di luar, cahaya bulan mulai naik. Pohon beringin berdiri tegak, bayangannya memanjang seperti tangan raksasa yang sedang meraih tanah. Dan ketika jarum jam di dinding menunjuk pukul 2 dini hari, waktu yang sama dengan malam Jumat sebelumnya, ia mendengarnya lagi. Suara lantunan. Kali ini bukan surat Yasin. Surat Ar-Rahman. Tapi bacaan itu tidak selesai. Hanya sampai pada ayat, Fabi ayyi alai rabbikuma tukazzibaan. Ayat itu diulang, pelan, dalam nada yang getir dan menyayat hati. Syarif berdiri, mendekat ke jendela, dan suara itu berhenti. Ia tahu ia tak boleh mendekat. Tapi dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan runtuh, tembok iman, batas logika. Suara itu terlalu nyata, terlalu merdu, terlalu menggoda. Dalam hati kecilnya, suara itu bukan lagi sesuatu yang harus dihindari. Ia merasa seperti dipanggil untuk menemukan jawaban, bukan lari dari pertanyaan. Dan malam itu, tanpa sadar, ia melangkah menuju pintu belakang masjid, dengan surat tua yang masih tersimpan di saku bajunya. Udara dingin menyambut Syarif saat ia melangkah keluar dari pintu belakang masjid. Langit malam cerah, tapi cahaya bulan terasa pucat, seperti dilapisi kabut tipis yang menahan sinarnya. Pohon beringin di hadapannya tampak lebih besar dari biasanya. Ranting-rantingnya menjuntai seperti jemari kurus yang mencoba menyentuh tanah. Akar-akar menggembung dan menjalar ke berbagai arah, seolah bergerak meski tak beranjak. Langkah-langkah Syarif terasa ringan, terlalu ringan hingga ia bertanya-tanya apakah dirinya sedang berjalan atau melayang. Surat tua di dalam saku bajunya terasa panas, berdenyut seperti jantung kecil yang hidup. Suara lantunan ayat telah berhenti, tapi gema bacaan itu masih terngiang di kepalanya, menggaung seperti gema dalam gua gelap. Ia berdiri di depan batang pohon beringin. Diam. Matanya menyapu akar-akar besar yang menonjol keluar dari tanah, membentuk semacam gerbang alami. Lalu ia melihatnya, celah kecil di antara dua akar utama, cukup besar untuk dilewati satu tubuh. Di sana ada semacam rongga, hitam dan menganga. Syarif menunduk, lalu duduk perlahan, dan menyorotkan senter ke dalam. Yang terlihat hanyalah kegelapan yang begitu pekat, seperti menyerap cahaya dari lampunya. Ia menarik napas dalam-dalam dan, seperti tersihir, merangkak masuk. Suasana langsung berubah drastis. Udara di dalam rongga terasa lembab dan berat. Bau tanah tua dan akar busuk memenuhi hidungnya. Dinding-dinding rongga itu seperti hidup, berdenyut halus di bawah sentuhan tangannya. Semakin dalam ia masuk, semakin hening segalanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya detak jantungnya sendiri. Setelah beberapa meter merangkak, lorong itu tiba-tiba melebar. Ia sampai di sebuah ruang kecil berbentuk bulat, seperti ruang rahasia di bawah tanah. Di tengah ruangan itu ada batu datar besar, dan di atasnya, ada sesuatu yang membuat Syarif membeku. Sebuah mushaf tua, terbuka pada halaman surat Yasin. Di sekelilingnya, lingkaran tulisan Arab kuno menghiasi tanah, bercahaya redup seperti tinta yang menyala. Tapi yang membuat jantung Syarif nyaris berhenti adalah sosok yang duduk membelakanginya, seperti manusia, namun tubuhnya kurus kering, rambut panjang menjuntai, dan kulitnya berwarna kelabu seperti kulit kayu. Sosok itu tak bergerak. Namun saat Syarif melangkah masuk ke lingkaran cahaya, makhluk itu berbicara tanpa menoleh. Kau datang lebih cepat dari yang kami duga, Syarif. Suara itu, bukan suara manusia. Bukan juga makhluk gaib seperti dalam kisah-kisah jin. Suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu yang terlalu tua untuk diingat manusia. Berat, tapi penuh pengetahuan. Syarif berusaha berbicara, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya mampu berbisik, siapa kamu?
Makhluk itu tertawa, pelan, lirih, namun menggema ke seluruh ruang. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku pernah menjadi penjaga sebelum kamu. Seperti yang dulu-dulu. Kami semua dipilih. Kata-kata itu menghantam Syarif seperti gelombang dingin. Dipilih? Untuk apa? Untuk mendengar, untuk membaca, untuk menjaga garis batas. Tapi banyak yang tidak kuat. Banyak yang lari. Hanya yang tetap membaca hingga bait terakhir, yang bisa mengunci gerbang ini. Tiba-tiba semua terasa jelas bagi Syarif. Lantunan-lantunan itu bukan hanya panggilan. Itu adalah kunci. Bacaan yang harus diteruskan, agar pintu tidak terbuka. Tapi kini, ia sudah berada di dalam. Dan pintunya belum tertutup. Makhluk itu berdiri perlahan. Suara tulangnya terdengar nyaring, seperti dahan tua yang retak. Ia berbalik. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya guratan halus dan satu senyuman samar, terlalu tenang untuk bisa dipercaya. Kini giliranmu, Syarif. Bacalah bait terakhir. Atau biarkan semuanya terbuka. Syarif berdiri mematung. Pilihan ada di tangannya. Tapi waktu? Waktu seolah telah habis. Syarif berdiri terdiam di hadapan makhluk itu, di tengah kegelapan yang mengelilingi ruang rahasia bawah akar beringin. Suasana semakin menyesakan. Suara detak jantungnya bergema di telinga, bersaing dengan bisikan angin yang datang entah dari mana. Matanya tertuju pada sosok tanpa wajah di depannya. Semuanya terasa begitu nyata, begitu menakutkan, namun di saat yang sama, ada ketenangan aneh yang merayapi tubuhnya. Bacalah bait terakhir, suara itu kembali terdengar, menggetarkan ruangan. Atau biarkan semuanya terbuka. Syarif tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah pilihan. Pilihan yang akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya, baik bagi dirinya maupun dunia di luar sana. Sesuatu yang sudah tertutup bertahun-tahun, yang terpendam dalam kegelapan pohon beringin, siap untuk meledak, menuntut kebebasan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tapi rasa takut itu datang begitu kuat. Suara lantunan yang sudah ia dengar sejak malam pertama, suara yang membawanya sampai ke titik ini, terus bergema di kepalanya. Ia bisa merasakannya, sebuah tarikan halus, dorongan untuk melangkah lebih jauh, untuk melanjutkan bacaan hingga selesai. Tapi apakah ia siap? Syarif memandang ke tanah, ke lingkaran tulisan Arab yang memancarkan cahaya redup, memantulkan bayangannya di seluruh ruangan. Ia tahu, di balik setiap kata, ada makna yang lebih besar, makna yang bisa membuka pintu gerbang yang lebih dalam lagi, membawa sesuatu yang tidak diinginkan ke dunia ini. Jika kamu tidak bisa melanjutkan, biarkan aku yang mengakhirinya, kata makhluk itu, suaranya semakin mendalam dan menekan. Tubuhnya bergerak perlahan, mendekat ke arah Syarif, namun langkahnya tidak meninggalkan jejak. Tangan yang panjang dan kurus itu terulur, dan jarinya yang sangat tajam, memegang erat kertas yang terbuka di hadapan Syarif. Syarif terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Sesaat ia merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk mengikuti kehendak makhluk itu. Namun di saat-saat itulah, ia mengingat sesuatu yang sangat penting, Pak Tamim, dan pesan yang disampaikan pria tua itu. Bahwa mereka yang dipilih, mereka yang bisa mendengar suara ini, bukan hanya diminta untuk membaca atau melanjutkan, tetapi juga untuk membuat pilihan sadar, untuk menutup gerbang atau membukanya. Ia menggenggam surat tua itu lebih erat, merasakan panasnya yang semakin meningkat. Surat yang tidak hanya berisi pesan, tapi juga tanggung jawab. Dengan suara parau, Syarif mulai membaca bait terakhir yang tertera di halaman mushaf yang terbuka di depan makhluk itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazibaan? Kalian ingkar terhadap nikmat Tuhan yang mana? Suara itu keluar dengan pelan, namun setiap kata yang keluar dari mulut Syarif menggetarkan ruang di sekitar mereka. Makhluk itu terdiam, tubuhnya mulai bergetar seperti dipenuhi listrik statis. Cahaya lingkaran tulisan Arab di tanah semakin terang, semakin memancar, hingga hampir membuat Syarif tidak bisa menatapnya. Dan tiba-tiba, udara di dalam ruang itu berubah. Semua menjadi lebih ringan, lebih terang, dan makhluk itu, yang tadinya berdiri di hadapan Syarif, mulai menghilang perlahan, seperti kabut yang disapu angin. Sosok itu tidak meledak atau hilang dengan cara dramatis. Ia hanya menghilang begitu saja, membawa semua kegelapan yang ada di sekitarnya bersamanya. Syarif jatuh terduduk di tanah, napasnya terengah-engah.
Sesuatu yang besar dan berat terlepas dari pundaknya. Cahaya di sekitar pohon beringin mulai redup, dan udara yang tadinya lembab kini terasa lebih segar, lebih bersih. Sepertinya, ruang bawah tanah itu kini benar-benar kosong. Gerbang itu akhirnya tertutup. Dengan tangan gemetar, Syarif berdiri perlahan dan berbalik. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi tidak akan pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia telah melewati batas antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tersembunyi di baliknya. Tapi satu hal yang pasti, ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia berjalan keluar dari rongga tersebut, kembali menuju masjid yang kini terasa lebih tenang. Pohon beringin di belakang masjid, meskipun tetap besar dan rimbun, kini tidak lagi mengintimidasi. Batas yang memisahkan dua dunia itu telah ditutup, dan suara lantunan yang pernah menghantuinya kini lenyap begitu saja. Saat ia melangkah kembali ke ruang wudhu, ia mendengar suara Pak Tamim dari luar, mengucapkan salam dengan lembut, seperti biasa. Tanpa ragu, Syarif menjawab dengan penuh ketenangan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, meskipun gerbang itu telah tertutup, suara dari beringin tua akan selalu hidup dalam ingatannya. Suara yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, menunggu dengan penuh sabar.